Jangan lupa diklik rek dulu. Oke. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, masya Allah. Hari ini luar biasa, hari yang istimewa. Karena apa? Karena kita sedang bersama Bang Imaduddin. Masya Allah. Udah hampir 1 tahun lah ya. Bener banget. Sudah hampir 1 tahun dan ini alhamdulillah. Udah hampir 1 tahun lah ya. Bener banget. Sudah hampir 1 tahun dan ini alhamdulillah. Ketemu salah satu tim spesial banget menurut Masya saya. Allah, ya. Namanya Kurma ya. Kurma, sorry ya. ini deketin lagi. Iya, Kurma. Nah. Jadi di situ resik-resik masjid. Wih. Sempet ngobrol juga saya di situ sama pengurusnya. Mungkin besok kegiatan kita salah satunya itu. Oh gitu, Mau ikut terlibat. Kurma itu. Biasanya resik-resik masjid yang dia mereka bersin itu di mana aja itu, Bang? Kemarin sih kalau saya nggak salah itu semua masjid yang ada di Jogja. Masya Allah. Jadi yang memang masjidnya mungkin keadaan kotor, beliau itu adalah salah satu penggerak. Jadi semuanya bersih-bersih. Kalau ada plafon yang rusak, beliau juga benerin. Masya Allah. Dan itu gratis atau berbayar? Oh free. Free ya. Jadi Masya Allah banget nih buat teman-teman yang aktivitas yang ada di Yogyakarta yang mungkin ada informasi tentang masjidnya yang masih kotor itu mungkin bisa kontak di Kurma. Nanti linknya di mana? Linknya mungkin besok kita tanyain lah sama Oke, pengurusnya. Siap. Keren banget ini. Jadi kita juga kalau nggak punya biaya untuk sedekah, kita juga bisa tenaga mungkin gabung di Kurma itu ya. Karena sedekah itu kan memang bukan hanya materi. Kalau kita nggak punya materi, kita sedekahkan ilmu yang kita punya. Betul. Kalau ilmu juga nggak punya, ya tenaga. Kalau tenaga nggak punya, ya waktu. Nah, jadi banyak sekali. Kalau waktu nggak punya, berarti sudah dipanggil. Sudah saatnya dipanggil. Oh iya, karena nggak punya waktu. Nggak punya waktu, saatnya dipanggil. Gitu, dipanggil. Bener banget. Masalahnya kalau udah dipanggil, bekalnya sudah ada belum? Iya, Masya Allah. Oke nih, Bang Imad. Kita kan ini sambil live di TikToknya Bang Imaduddin 05 ya. Jadi teman-teman, kalaupun ada TikTok selain Imaduddin 05 ini, berarti itu palsu ya akun. Karena tadi ada beberapa kita lihat ada akun-akun lain yang mengatasnamakan channelnya. Kok channel sih akunnya atas nama Bang Imaduddin, dan bisa dipastikan itu bukan yang asli seperti itu. Jadi buat teman-teman yang ada di TikTok yang sekarang lagi nonton nih, bisa langsung kasih pertanyaan ya. Sembari menunggu pertanyaan dari teman-teman yang ada di TikTok, kita mau bahas tentang pertemuan kita kali ini, yaitu adalah meninggalkan dunia untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Masya Allah. Meninggalkan dunia bukan berarti kita meninggalkan dunia, tapi kita meninggalkan sedikit kegiatan dunia untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Bukan dikurangi. Berarti, iya betul, dikurangi ya, bukan meninggalkan terus habis itu nggak ngapa-ngapain, cuma sholat doang gitu kan, terus nggak ada ikhtiar untuk ngejar rezeki gitu. Dunia masih kita butuhkan karena kita berada di dalam masih berada di dunia pastinya. Kebutuhan untuk bertanggung jawab kepada keluarga, dan kita punya tanggung jawab yang sangat luar biasa. Karena apa? Tanggung jawab kita yang besar bagi kepala rumah tangga itu bukan hanya isi perut, tapi adalah nantinya untuk mempertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT. Masya Allah. Bang Imad ada dulu nih sebelum tanda petik ya meninggalkan dunia, itu ngerangkul dunia banget atau gimana nih dulu nih ceritanya nih? Saya dulu karena mungkin kalau kita ingat podcast yang lama, saya terlahir di keluarga yang sangat sederhana. Saya punya ambisi yang sangat luar biasa, yaitu saya ingin mendapatkan karir, terus intinya dunia akan saya dapatkan hingga benar-benar waktu saya tuh habis untuk kerja. Kerja saya 12 jam, kerja dan kerja. Setelah saya dapetin semuanya, saya menggunakan apa yang saya dapetin juga di jalan yang salah. Akhirnya di sini saya sadar bahwasannya kalau rata-rata usia 70, saya sekarang sudah 35. Nah, sampai nggak 70? Kalau nggak sampai, bekal saya sudah ada belum? Nah, tabungan saya udah ada belum? Tabungan dunia udah cukup, alhamdulillah. Jadi sekarang saya siapkan untuk bekal kita menuju akhirat Allah SWT. Masya Allah, tabarakallah. Kalau ngomongin umur dari 70 ke 35, 35 ke 70, berarti selisihnya 35 tahun. Dan kita belum tahu
kehidupan selama 35 tahun ini seperti apa. Ya kita selalu cuma bisa berdoa Ustaz ya. Semoga kita meninggalnya dalam keadaan yang memang di jalan Allah. Amin, gitu ya. ya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Terus buat teman-teman nih yang ada di TikTok, apa nih namanya nih? Sehat selalu Pak Ustadz, panjang umur, dimudahkan selalu untuk berbuat hal yang baik. Amin. Masya Allah. Begitu juga dengan Mas Ayo Kesiper ini juga semoga diberikan Allah keistiqomahan. Amin, amin. Dalam berislam, amin. Oke, sembari tadi nih. Dulu itu waktu ngebet banget dengan dunia nih. Pernah kepikiran gak sih hal-hal yang mungkin kecil lah, kayak gini, sholat kayak segala macam gitu? Sama sekali tidak. Sama sekali, nggak kepikiran. Nggak kepikiran. Oh, bahkan yang ada dalam pikiran adalah bagaimana saya bisa bekerja dengan baik, prestasi, karir yang sangat luar biasa. Karena tujuan saya waktu itu hanya dunia, pengen punya motor, pengen punya mobil. Dan alhamdulillah waktu itu memang benar-benar apa yang saya inginkan itu saya dapatkan. Masya Allah. Nah, ketika saya itu berpikir, saya nggak pernah sholat, tapi kepengen motor yang harganya sampai ratusan saya kebeli, mobil kebeli. Masya Allah. Nah, apalagi saya sholat, mungkin rezeki saya akan lebih besar. Di situ saya baru sadar, ternyata ketika kita sudah sholat dekat sama Allah, mobil, motor semuanya itu nggak ada apa-apanya. Yang bisa bikin kita tenang itu adalah ketika kita bersujud di hadapan Allah. Ya Allah, bahagia, merinding saya rasanya. Masya Allah. Intinya, ya Allah, sudah saatnya benar-benar kembali ke Allah. Semua dapatnya dari Allah, kita kembalikan lagi ke Allah. Dan saya yakin ternyata ketika kita sudah berpikir bahwasanya Allah bisa menciptakan semuanya, berarti Allah bisa memberikan semuanya. Nggak ada yang susah bagi Allah, nggak ada yang sulit bagi Allah. Jadi buat teman-teman semuanya yang ingin mendapatkan dunia, dapatkan dulu ridhonya Allah. Allahu Akbar. Karena belum tentu dunia atau harta yang engkau ingin dapatkan bisa membuat Anda tenang. Betul banget. Allahu Akbar. Semakin gelisah, semakin banyak uang, semakin banyak kebutuhan. Semakin banyak uang, semakin banyak keinginan. Semakin banyak uang, semakin banyak hawa nafsu yang kita mau nggak terkontrol. Jadi nggak kepikiran akhirat, yang dipikirin apa? Maksiat. Nah, nanti kalau misalnya kita pas maksiat kita meninggal dunia, mau jadi apa? Betul. Hubbudunnya. Betul. Ngeri banget. Aduh, oke. Itu baru sekelumit tentang dunia. Belum lagi kalau ngomongin hal-hal maksiat yang lainnya yang memang ya memang namanya maksiat itu kayak gampang banget dikerjakan, betul nggak? Betul nggak Bang ya? Gampang dan nikmat. Gampang dan nikmat. Iya, jadi gampang dan nikmat. Biasanya malah kalau orang lagi kepengen melakukan kemaksiatan, dipermudah jalannya. Misalnya contoh, ingin kumpul sama teman-teman, menghabiskan uang dan segala macam. Oke, saat itu pasti banyak teman namanya juga kepengen diajak happy. Tapi zaman kita susah, teman ada yang datang nggak? Setan itu nggak akan pernah datang ketika kita dalam keadaan susah. Tapi ketika kita banyak uang dan kita lagi bahagia, setan itu datang. Allah, ya. Tapi kalau kita lagi susah, yang ada itu hanya Allah. Ya Allah, hidupku susah, ya Allah kepengen dapat rezeki. Dikasih rezeki malah dipakai untuk menjauhi Allah SWT. Berarti kita ini adalah manusia yang benar-benar gak sadar diri. Gitu. Jadi merinding nih. Jadi merinding. Allah. Aduh, ya intinya sampai saat ini pun saya memutuskan untuk hijrah, benar-benar hijrah, dan saya bahkan meninggalkan pekerjaan saya. Jujur saya sudah resign. Oke. Kenapa resign? Ya, karena saya berpikir itu hanya ngomongin dunia dan dunia. Saya sampai ditertawakan sama teman. Gila ya kamu, gaji segitu kamu tinggalin untuk pekerjaan yang belum tentu ada. Saya bilang, loh, Allah itu ada. Gak mungkin Allah membiarkan saya kelaparan. Apalagi di belakang saya ada ibu saya, ada anak saya, dan segala macam. Dan saya nggak takut memulai dari nol. Dulu saya memulai ini juga dari nol. Bahkan saya jauh dari Allah. Saya yakin ketika saya mengawali ini dari nol, tapi saya dengan dekat sama Allah, Allah akan memberikan ganti yang lebih membuat saya bahagia nantinya. Masya Allah. Bukan ngomongin harta. Betul. Tapi ketenangan jiwa pastinya. Dan yang jelas yang namanya rezeki, mau dikejar kemanapun, kalau memang bukan rezekinya nggak bakal dapat. Tapi kalau yang udah namanya rezeki, mau sembunyi gimana pun, insya Allah pasti akan datang. Iya. Tentunya. Semua. Ya. Jadi kalau saya yakin
mungkin sebelum kita dilahirkan rezeki kita itu sudah tertulis. Betul, memang sudah tertulis. Sudah betul. Tertulis jatahnya. Misal si A ini sekian ini rupiah, ya udah bakal segitu. Betul. Kalaupun nanti hartanya itu memang jatahnya udah habis, ya udah berarti udah saatnya dipanggil Allah untuk kembali ke rumah dan untuk mempertanggungjawabkan harta yang mereka pakai selama ini. Betul nggak? Betul sekali. Jadi intinya kalau kita ngomongin harta, ini banyak orang kan sekarang ini, apalagi di dunia kerja, iri, dengki, melihat temennya sukses, dia mencari-cari kesalahan untuk menjatuhkan. Padahal apapun yang Anda lakukan, nggak akan pernah merubah rezeki yang Anda terima nantinya. Betul banget. Jadi intinya Allah sudah menentukan rezekimu. Jadi nggak akan pernah tertukar. Sama halnya dengan jodoh. Nggak usah kita itu khawatir ngomongin jodoh. Zaman sekarang kan ini banyak yang di TikTok, aduh jodohku mana ya? Saya nanti masih jodohku mungkin mati. Enggak. Gitu. Jangan khawatir akan jodoh, jangan takut akan rezeki. Betul. Karena apa? Rezeki dan jodoh sudah diatur sama Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Intinya itu. Percaya adanya Allah wajib. Jadi jangan pernah takut Anda tidak dikasih kehidupan oleh Allah. Masya Allah. Nggak akan. Pasti. Karena apa? Semua, bahkan hewan yang ada di dunia ini, rumput, tumbuhan, semuanya jadi perhatikan oleh Allah. Apalagi kita. Yaitu hambanya yang paling mulia. Sekarang tergantung mau jadi hambanya yang mulia atau masih menikmati dunia, terserah. Oke. Semua kembali berada di pilihan teman-teman semua. Betul. Mau berakhir dengan baik, berproses dengan baik, ataupun sebaliknya itu pilihan kalian. Cuma kami hanya bisa menasehati, mengasih saran. Kalau untuk kehidupan yang kekal besok, untuk kebaikan, kenapa sih nggak dari sekarang kita menanam itu semuanya? Betul. Masya Allah. Sadar sebelum Anda terkapar. Oh oke, keren. Sadar sebelum Anda terkapar. Ini bisa jadi judul yang keren. Jadi kan biasanya itu kalau kita belum sakit, kita merasa kita ini akan sehat selama-lamanya. Betul banget. Lah, sekarang kalau misalnya kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan rezeki, ngomong, nanti saya akan bersedekah ketika saya kaya. Kok yakin Anda kaya? Kan gitu. Iya. Memang Anda seyakin apa Anda kaya? Loh, saya bekerja keras. Memang bekerja keras bisa bikin Anda kaya. Kalau Allah tidak meridhoinya, nggak mungkin Anda kaya. Iya. Gitu. Masya Allah. Silakan yang teman-teman yang mau ada pertanyaan di TikTok ini. Ada dari Formoza 239. Kayak saya pasrah aja kakak Ustadz biar miskin tapi aku masih punya Allah. Terus ada bawahnya lagi Aisyah, Masya Allah, amin. Ada bawahnya lagi Rinikus Kauti. Bener banget itu Pak Ustadz, jodoh dan rezeki sudah ada yang mengatur. Mas mau tanya dari Lisu Priyatin. Mas mau tanya, salahkah aku meninggalkan suami dan anak karena suami tak mau mengakuinya? Kalau ngomongin salah, mengakhiri sebuah pernikahan udah pasti salah. Tapi ingat, dalam Islam kan memang perceraian itu tidak diharamkan, tapi dibenci oleh Allah SWT. Kalau ditanya seperti itu, jenengan yang lebih tahu yang mengalaminya. Apakah memang benar-benar suaminya zolim? Apakah benar-benar hanya ini sebatas Anda sudah bosan sama suaminya? Jadi kalau nanya masalah rumah tangga, sebenarnya jenengan yang lebih merasakan, yang lebih paham ya. Bahagia dijalani, nggak bahagia diakhiri. Daripada dijalani, jenengan tersakiti, jenengan nggak ridho melayani suami, akan mendapatkan sesuatu yang nggak baik. Masya Allah, betul banget. Jadi yang namanya rumah tangga juga itu kompleks banget. Betul. Kalaupun kita suruh menjawab, kita juga nggak tahu duduk perkaranya seperti apa. Jadi memang harus ketemu untuk ngobrol, sharing lebih detail, dan nggak mungkin juga itu hal tersebut dibahas di sini karena kita hanya bahas yang umum-umum aja. Kalau untuk masalah pribadi, mohon maaf, mungkin kita belum bisa jawab karena yang tahu detailnya adalah Mbak sendiri yang ada di rumah seperti itu. Oke, kita ada pertanyaan lagi, Tat. Coba Tat, baca Tat, cari Tat kita. Oke. Assalamualaikum, dari Linda Rai. Assalamualaikum Pak, bagaimana tips atau kiat supaya kita selalu takut untuk meninggalkan sholat? Oke. Agar kita takut meninggalkan sholat, selalu ingat sama kematian. Oke. Bahwasannya apa? Ada tamu yang tidak pernah terduga-duga. Betul. Rezeki dan kematian. Oke. Dan kita harus yakin bahwasannya kematian itu bisa datang kapanpun. Mungkin habis podcast ini,
Ya, kita juga nggak tahu. Mungkin besok, mungkin lusa, dan mungkin bisa jadi sebentar lagi gitu. Karena apa? Nggak ada di dunia ini, nggak ada yang abadi. Yang abadi di dunia ini hanyalah ketidakpastian. Kaya nggak pasti, miskin nggak pasti, cantik ya memang pasti, tapi kan sifatnya sementara. Jadi nggak ada di dunia ini yang abadi. Yang abadi hanyalah ketidakpastian. Dan itu semua masih menjadi rahasia Allah SWT. Masya Allah, tabarakallah. Jadi selalu ingat sama Allah. Kakak mau tanya, salahkah aku mengakhiri pernikahan karena suamiku selingkuh dan sudah menikah siri dengan janda? Iya. Kalau ingin mendapatkan pahala yang sangat luar biasa dalam muslim itu sebenarnya kan menikah lebih daripada satu boleh. Gitu. Tapi kalau memang di dalamnya itu pernikahannya dilakukan tidak sesuai dengan sunnah daripada Rasulullah, ya kembali lagi terserah jenengan. Jenengan yang ngejalanin, jenengan yang merasakan. Tapi ingat semuanya, ketika ingin mengambil sebuah keputusan, jangan melibatkan mantan, libatkan Allah SWT. Jangan melibatkan teman. Karena apa? Mungkin teman bisa ngasih sesuatu, bisa menguntungkan, bisa merugikan. Tapi ketika Anda melibatkan Allah dalam setiap hal, apalagi keputusan dalam hidup, insya Allah akan diberikan petunjuk oleh Allah SWT. Masya Allah. Masya Allah. Kalau ngelibatin mantan nanti malah bahaya. Ya itu bibit-bibitnya di situ sebetulnya. Aduh. Reuni ketemu mantan, misal gitu kan. Tadinya cuma nyapa-nyapa, lama-lama kebiasaan curhat. Habis curhat apalagi sampai akhirnya menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Betul. Karena pada dasarnya memang bisikan-bisikan syaitan itu memang bisa dari muncul, mana aja. Betul. Dan ketika kita membandingkan sesuatu, nggak akan ada habisnya. Suamiku sekarang begini, gajinya kecil. Suamiku sekarang kelihatan males. Terus ngelihat sesuatu, apalagi ngelihat seseorang yang mungkin ketemu di masa lalu, dia lebih sukses, dia lebih keren. Wah, ternyata pakai mobil. Dibandingkanlah suaminya. Akhirnya setan masuk di situ. Yuk ngobrol sama mantan kamu. Wah, akhirnya disitulah setan akan meresap dalam pikiran-pikiran kita, membuat kita itu berubah pikiran. Masya Allah. Jadi intinya jangan pernah Anda membuka celah sedikit pun tentang sesuatu yang tidak baik. Allahu Akbar. Aibnya diterima. Jenengan sudah nikah sama pasangan jenengan, kurang lebihnya diterima. Lebihnya disimpan, kurangnya dimaklumi. Kalau ngomongin sempurna nggak ada. Nggak ada yang sempurna. Ya, karena kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Kita hanya, tugas kita ikhtiar, bukan sukses ya. Karena sukses tidaknya itu ya Allah yang nentuin. Mungkin kita merasa sukses tapi belum tentu menurut Allah gitu. Sukses itu sebenarnya adalah sesuatu yang kita akui. Kalau kita belum mengakui diri kita sukses, berarti kita nggak akan sukses. Saya sukses sudah. Karena apa? Saya saat ini sedang ingin mendapatkan kesuksesan di jalan Allah. Masya Allah. Kalau ngomongin kesuksesan dunia nggak ada habisnya. Punya mobil satu, pengen dua. Pengen rumah mewah, ada lebih mewah lagi. Intinya nggak akan ada habisnya. Masya Allah. Masya Allah. Kita kedatangan juga nih. Assalamualaikum, Syekh Ustadz El Baihaqi. Nanti insya Allah kita akan join langsung. Langsung. Pokoknya langsung duduk di tengah entah ini. Pokoknya nunggu lepas-lepas jaket dulu, gitu kan. Tambah kelihatan muda. Masya Allah. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya yang ada di TikTok ini. Jadi gini ya teman-teman yang ada di Vertizon TV. Beliau ini, Bang Imad ini, dia dakwahnya di TikTok dan followernya untuk sekarang ini sudah 538 ribu. Sekian, ya. Masya Allah. Bayangkan kalau ini yang nonton banyak banget, dakwahnya banyak banget, pun yang teman-teman yang bertanya di komentar di TikTok ini, yang itu nantinya akan mendapatkan kebaikan juga, bisa ngasih informasi ke yang lain, insya Allah kecipratan pahalanya ya Ustaz. Oke, Masya Allah. Mungkin bisa dibantu share. Dan satu lagi, follow TikTok Vertizon. Oh iya. Oke, follow TikTok Vertizon TV. Baru ya itu. Itu baru. Memang kita belum kebiasaan nyebut follow TikTok Vertizon TV. Nah itu yang tambahan baru. Biasanya subscribe Vertizon TV, sekarang follow TikTok Vertizon TV. Masya Allah. Pak Ustadz, setelah hijrah kenapa malah ditinggal keluarga, bahkan suami pun meninggalkan demi wanita lain? Semakin kita dekat dengan Allah, pasti ujian akan diberikan. Karena apa? Allah ingin melihat kualitas keimanan kita saat ini. Yang dulunya nakal, doablek,
habis itu dikasih sama Allah kesadaran, setelah itu dikasih ujian. Biasanya ditinggal sahabat. Sahabat ini kan banyak. Ada sahabat yang memang menuju kebaikan, ada sahabat yang sekedar happy-happy. Tapi ingat, ketika kita sudah kembali ke jalan Allah, jangan pernah meninggalkan sahabat-sahabatmu yang mungkin saat ini sahabat itu masih dalam kemaksiatan. Tugas kita adalah mengingatkan. Betul. Jangan ditinggalkan, nanti dikira sok. Kan gitu. Kita bukan sok. Kalau ada yang bilang sok suci, sok ngalim, jangan marah. Karena apa? Ketika Anda marah berarti Anda merasa sok jadi orang. Intinya ya udah, sok suci mungkin dulu kita memang belum suci. Nah, dan gak ada orang suci. Yang ada ini orang yang ingin mensucikan dirinya. Keren. Intinya nggak apa-apa kalau sekarang ditinggalkan kekasih, ditinggalkan pasangan, ditinggalkan teman. Ketika Anda berhijrah, jangan pernah bersedih. Karena apa? Allah tidak pernah meninggalkan kita. Ada pertanyaan berikutnya dari Rinikus Sahuti. Ini kayaknya yang tadi deh. Gimana caranya ngadepin suami yang selalu suhuzon terus sama istrinya padahal istrinya tidak pernah selingkuh? Betul. Sebenarnya gini, kalau ngomongin suami yang istilahnya itu suaminya cemburuan, terus nggak percaya dan lain-lain, itu kan bentuk kasih sayang. Kalau cuek, katanya suamiku cuek. Kalau suaminya misalnya aktif, katanya kok kayaknya nggak percaya sama saya. Ya ini yang disebut dengan Anda mencintai seseorang kurang lengkap. Cintailah kelebihannya, kan gitu. Cintai juga kekurangannya. Jangan melihat segala sesuatu itu adalah sesuatu yang nggak baik. Belum tentu nggak baik menurut jenengan. Tujuannya suami jenengan itu baik, melindungi sampean daripada garangan-garangan yang saat ini mungkin sedang berkeliaran. Bener. Allah Akbar. Ini ada pertanyaan berikutnya tapi kayaknya Mas Baihaqi deh, Ustadz Baihaqi yang bisa jawab ini kayaknya nih. Ustadz Baihaqi, ya kita panggil. Maaf, mau nanya ini. Intinya sini Ustadz. Intinya Pak Ustadz, maaf mau nanya, kalau kedua orang tua kita meninggal, boleh nggak ikut kurban? Ini, mau nanya, kalau kedua orang tua kita udah meninggal, boleh nggak kurban? Kalau orang tua kita udah meninggal, boleh nggak kurban? Jadi kurban atas nama orang tua yang udah meninggal? Diperbolehkan. Masya Allah, diperbolehkan. Dengar nggak ini? Oh iya denger ya, pas ketik di bawah. Oke, nanti muncul lagi nanti Ustadz baik. Amin ya Allah. Assalamualaikum Ustadz hadir. Oke. Dari Jani Ponto. Diana Ponto. Ini kok kebanyakan pertanyaannya seputar ini ya, pernikahan, rumah tangga. Ini tiba-tiba ya, statusku digantung sama suami, tapi aku sudah ditalak sama suami. Haruskah saya mengakhiri pernikahannya? Yang namanya talak kan berarti udah cerai, udah pisah. Itu bukan digantung lagi, namanya udah talak, udah cerai. Betul nggak Ustadz? Tinggal diurus STNK sama BPKB-nya. Oke. Itu yang bikin ribet. Ya. Harta gono gini. Oke, sekarang kita ngomongin tentang yang lain. Jangan inilah. Pertanyaannya yang lain, jangan seputar suami istri. Ini juga masih suami istri juga. Ya, kita sedikit aja. Kalau sekarang kita ngomongin suami istri. Saya tuh kadang juga mikirnya gini. Waktu pacaran tuh ngapain aja sebenarnya? Kan pacaran. Sebenarnya juga itu waktu untuk mengenali pasangan. Betul. Lah kalau jenengan belum kenal dengan baik, belum kenal keluarga, belum kenal sifat, belum kenal semuanya, terus kok jenengan berani melangkah untuk menikah? Lah setelah dijalani rumah tangganya, baru ngomong nyesel. Loh waktu pacaran ini apa yang dipikirin cuman seneng. Ya itu tadi bisikan-bisikan itu tadi itu Bang. Jadi memang apa ya, banyak banget sih godaan-godaan, apalagi yang namanya pacaran. Kan salah satunya pasti setan itu kan. Dan yang dipastikan adalah gini. Kalau ngomongin soal ta'aruf nih ya Bang ya. Ada yang ta'aruf modelnya via orang tuanya. Betul. Ada juga yang via ustadz segala macem. Dan kadang ada juga yang nggak pernah ketemu, tiba-tiba udah langsung nikah. Saking percayanya sama orang tua atau sama ustadznya, nikah aja gitu. Dan alhamdulillah beberapa teman ada yang seperti itu sampai sekarang juga lancar-lancar aja. Karena apa? Karena keduanya saling bisa menerima kekurangan dan kelebihannya. Bagaimana dengan teman-teman yang ada di TikTok? Ya intinya sih gini. Kalau memang menikah, yang pertama niatkan untuk ibadah. Betul. Nanti ketika kita sudah niatkan untuk ibadah,
pengabdian seorang istri kepada suami itu ibadah. Bahkan istri akan masuk surga, ya, nggak perlu sampai keluar dari rumah, menyiapkan makanan, menyetrika baju dan lain-lain lah. Intinya buat sahabat-sahabat semuanya, kalau ingin menikah, kenali dulu pasangannya dengan baik, baik sifat maupun sikap. Karena menikah itu adalah menyatukan dua pemikiran yang berbeda, dua hati yang berbeda, dua keluarga yang berbeda, dua tipikal sahabat-sahabat yang berbeda. Banyak yang harus disatukan. Jangan hanya merasa hatiku klik sama pasanganku, nggak mikir. Akhirnya apa? Nanti mertua saya cerewet lah, ini begitulah, saudara, tetangga, semua dibawa-bawa. Intinya ketika memutuskan untuk menikah, ingat dalam sebuah pernikahan kita menyatukan dua perbedaan. Perbedaan pikiran, perbedaan perasaan, perbedaan hati, perbedaan keluarga, perbedaan sahabat, teman, banyak yang harus disatukan. Jangan egois. Senang sama pasangannya, nikah tapi nggak senang sama orang tuanya. Berarti apa? Anak durhaka. Hati-hati. Anda tidak akan pernah masuk surga ketika Anda berani dengan orang tua Anda sendiri. Gitu. Karena pada dasarnya pernikahan itu menyatukan dua insan. Betul. Plus orang tuanya. Betul. Segala macam. Karena apa? Menikah itu jadi pasangan kita itu orang tuanya, mertua kita juga termasuk orang tua kita. Secara otomatis setelah ijab itu dilaksanakan seperti itu. Ini juga ada pertanyaan nih dari TikTok lagi nih. Assalamualaikum, apa bedanya pasrah lillahi ta'ala sama pasrah terserah itu apa? Nah, kalau pasrah itu jadi serahkan kepada Allah, pasrah, tapi bukan menyerah. Orang pasrah itu berarti dia hanya diam aja. Udah tahu nggak punya rezeki, tak serahin sama Allah. Nanti nasi datang, lauk datang, nggak mungkin. Yang namanya pasrah itu adalah menyerahkan kepada Allah seberapa rezeki yang didapatkan, tapi tetap harus berusaha, bekerja, melakukan sesuatu yang baik. Itu pasrah di jalan Allah. Tapi kalau misalnya pasrah yang dibilang pasrah, ya wes lah, aku tak tidur di kamar aja, nanti kuota datang sendiri ya. Enggak. Itu namanya orang males, bukan orang pasrah. Karena nggak ada ikhtiarnya. Ada ikhtiarnya. Oke, kita ke pertanyaan berikutnya. Oke, terima kasih pencerahannya. Oke, terus. Assalamualaikum Pak Us. Waalaikumsalam. Pak tanya, kalau belum akikoh apa boleh berkurban? Nah, ini Ustadz lagi. Boleh. Tapi lebih baik diakikohi dulu, seperti itu. Akikoh dulu baru kurban. Oke. Assalamualaikum. Pekalongan hadir, siap. Tanya Ustadz. Saya mau tanya, saya kerja ngasuh lansia, sedangkan ibuku sendiri lansia. Dua-duanya nggak mau ditinggalin. Saya bingung, saya capek mondar-mandirnya. Saya harus bagaimana? Dua-duanya minta aku yang jagain. Waduh, gimana? Ya pasti ibu. Utamakan ibu, kandung dulu ya. Ya kita kan bekerja untuk mencari uang untuk membahagiakan ibu. Betul. Bukan berarti ibu kita ketika nggak dikasih uang nggak bahagia. Kadang ibu kita cuman perlu anaknya itu ada di samping ketika dia sakit atau segala macam. Apalagi sudah lansia. Jangan sampai kita mengejar harta kita kumpulkan, ternyata ibu kita meninggal, harta itu nggak bisa kita pergunakan untuk membahagiakan. Gitu. Karena saya merasakan juga ketika orang tua saya meninggal saat ini punya uang, apa yang harus dilakukan? Berarti bersedekah. Nah, sebelum hal itu terjadi, mendingan kita bisa menemani akhir di mana ibu kita sedang benar-benar membutuhkan kita. Oke. Aduh, ini pertanyaannya semakin malam semakin ngeri-ngeri nih. Suamiku dijodohkan sama cewek lain, tapi dia sekarang udah nikah siri sama aku karena aku janda. Gimana itu? Terus masalahnya di mana? Masalahnya di mana? Sudah menikah. Udah nikah siri berarti dia. Tapi suaminya dijodohkan. Ya, suamiku dijodohkan sama cewek lain, tapi dia sekarang udah nikah siri sama aku. Aku janda. Ya. Iya sudah. Secara nikah siri ya itu udah suami sah kan? Oke. Iya. Kalaupun minta izin. Minta izin enggaknya, ya tanyakan ke suami gitu kan. Batas akikoh sampai umur berapa ya? Ustadz Baihaqi? Pada dasarnya itu hari ke-7. Oke. 14, 21. Oke. Jadi kalau akikoh itu, ini menurut Ustadz Baihaqi, akikoh itu
yang terbaik adalah 7 hari setelah kelahiran, kemudian 14 hari setelah kelahiran, 21 hari setelah kelahiran. Tapi pun kalau memang belum mampu pada saat itu, boleh dilaksanakan saat mampu. Betul nggak Ustaz? Karena seseorang yang belum diakikoi itu tergadaikan. Ya, karena seseorang yang belum diakikoi itu tergadaikan gitu, bayi atau orang tersebut, seperti itu. Malam ini aku juga pulang untuk ibuku. Iya, bismillah. Bismillah, surga di telapak kaki ibu kok. Kita minta ridho, minta restu sama ibu, luar biasa banget. Itu jauh lebih baik ya. Iya, betul. Utamakan ibu. Oke. Kita kembali lagi ke tema kita hari ini. Why, kenapa kita meninggalkan dunia tadi itu? Iya, jadi kemarin kan saya sempat memutuskan di bulan ini saya benar-benar resign dari tempat kerja saya. Oke. Habis itu ada beberapa teman yang nanya, kenapa? Gila ya kamu ya, gaji udah segini, semuanya udah enak, tinggal ongkang-ongkang, ngecek. Saya bilang iya, karena apa? Ketika saya tetap di sini, saya nggak akan punya waktu banyak dengan Allah. Intinya ya, kalaupun di sini dapat gajinya besar, yang pertama saya jarang kumpul dengan orang tua, tetap ibu saya udah umur dan segala macam. Dan masalah besar kecilnya rezeki, saya yakin di tempat yang baru nanti kecil saya dapat gaji tapi bisa bermanfaat bagi orang banyak, ya kenapa enggak? Karena memang bukan hanya dunia nantinya, kita juga harus sudah memikirkan akhirat kita gitu. Dan kebetulan cocoknya tempat yang baru nanti itu kegiatannya lebih ke mendekatkan diri kepada Allah. Masya Allah. Jadi saya lebih milih ya wis lah sedikit tapi yang penting berkah. Berkah. Allahu Akbar. Oke. Kayaknya Ustadz baik harusnya. Iya. Ustadz, bener nggak kalau orang yang meninggal kalau belum 40 hari itu masih ada di rumah? Nah, ini banyak yang nanyain. Monggo Ustadz. Oke, ini nanti pertanyaannya kita catat dulu. Nah, nanti kita jawab eksklusif dengan Ustadz El Baihaqi. Insyaallah teman-teman tetap stay tune. Oke. Maaf, kenapa ya kalau kita lagi sedih ibuku sama ayah selalu datang lewat mimpi. Waduh, mimpi itu bisa dua jenis ya. Bisa datang dari Allah ataupun dari jin, bisikan jin. Ya intinya kalau mimpinya bagus, ya kalau mimpinya bagus kita aminkan. Kalau misalnya mimpinya kurang bagus ya kita istighfar aja, mudah-mudahan tidak terjadi pada diri kita. Amin. Karena kalau ngomongin mimpi dipikirin terus-terusan lama-lama nanti juga bikin kita itu kayak parno-parno sendiri gitu. Gitu. Intinya itu. Masya Allah. Selalu berprasangka baik apapun itulah. Gitu. Oke, sekarang tips yang ada di rumah, bukan tips ya, apa sih? Saran-saran, nasihat-nasihat buat teman-teman yang ada di Vertizon TV ini, yang tadi mantengin kenapa bingung, kok ini banyak pertanyaan tapi di live chatnya kok nggak ada, karena ini lagi live di TikToknya Bang Imaduddin 05. Teman-teman bisa follow akunnya karena udah banyak banget, ada 530.000 lebih, sedangkan Vertizon TV baru puluhan belasan baru bikin. Jadi teman-teman yang ada di Vertizon TV, yang ada di YouTube nih, saatnya follow juga. Yang punya TikTok aja, yang belum punya TikTok mending gak usah install, nggak apa-apa. Tapi yang punya TikTok silahkan follow akun Vertizon TV. Insya Allah banyak kebaikan di situ. Kita juga akan share tentang dakwah di situ. Mohon supportnya. Semoga jalan langkah Vertizon TV ini diridai Allah. Amin. Dan kita semua yang ada di sini diberkahi semuanya. Amin. Oke, pesan-pesan nih buat teman-teman Vertizon TV. Ya, intinya banyak hal yang harus kita pikirkan terkait dengan kehidupan gitu kan. Intinya jangan terlalu ngomongin dunia. Pagi ngomongin kerjaan, sore ngomongin kerjaan, malam masih ngomongin kerjaan, tidur masih mimpi kerjaan. Terus habis itu bangun pagi cepat-cepat udah langsung kita bergegas untuk aktivitas. Itu yang membuat kita kadang menyepelekan sholat gitu loh. Karena udahlah besok ingat gak ada yang menjamin kita sampai besok. Betul. Gitu aja. Dan libatkan Allah dalam setiap usaha apapun itu. Jangan melibatkan mantan ketika mengambil keputusan. Itu aja. Masya Allah. Intinya libatkan Allah, libatkan Allah, udah cukup. Allah. Gantungkan harapan kepada Allah, serahkan kehidupan kepada Allah, dan luruskan jalan kita menuju Allah SWT.
Masya Allah. Itu tadi nasihat-nasihat dari Bang Imad. Ya, jangan lupa sekali lagi yang punya akun TikTok bisa follow Bang Imad Dudin dan Vertizon TV. Bang Imad Dudin 05 dan Vertizon TV, serta mohon supportnya semuanya yang ada di rumah. Semoga kegiatan kita ini selalu diberkahi dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Pun begitu teman-teman yang share juga di grup-grup Facebook, grup Telegram, grup keluarga, WhatsApp. Silakan share-share kebaikan, gunakan jari-jari teman-teman semuanya, jempol teman-teman semuanya untuk menjadikan dia ladang pahala jariah. Amin amin insyaallah. Semoga kita semua dikumpulkan di janahnya. Mohon maaf bila ada kesalahan dari kami. Ya. Dan kita minta maaf Bang Imad kalau dalam penyajiannya kurang berkenan nih. Insya Allah, yang penting bermanfaat. Amin, insya Allah, amin, insya Allah. Kita ketemu lagi Bang Imad Dudin di lain kesempatan. Sama Ustadz El Bayhaqi mungkin kan? Betul, setelah ini akan ada live bareng Ustadz El Bayhaqi. Besok atau kapan? Kita akan sharing-sharing tentang indahnya Islam. Masya Allah. Indahnya Islam. Yes. Iya, indah, memang indah sekali. Allahu Akbar. Buat para istri. Mungkin satu, saya ingin menyampaikan kepada semua sahabat-sahabat TikTok, khususnya sahabat hijrahku. Kemarin banyak sekali yang DM. Ada satu Facebook yang menggunakan foto saya. Banyak sekali dia menipu para pengguna Facebook dengan beberapa hal lah intinya. Saya juga sempat di DM di Instagram. Intinya saya hanya menggunakan Instagram, ya, terus TikTok. Nama saya Imaduddin. Jadi ketika ada yang menggunakan nama kemarin itu kalau nggak salah Irawan atau siapa gitu, dan sudah banyak sekali korbannya. Allah. Semoga beliau, siapapun beliau, disadarkan oleh Allah, diberikan hidayah. Amin. Karena sesuatu yang merugikan orang lain itu jangan diteruskan. Intinya itu, saya nggak marah. Enggak, saya nggak marah. Mungkin ini adalah jalan Allah yang dimana ini untuk menguatkan kita semua. Benar banget. Dan hati-hati itu aja. Karena banyak sekali foto-foto orang yang digunakan untuk sesuatu kepentingan yang nggak baik. Benar banget, iya. Begitu juga dengan beberapa akun Vertizon TV yang ternyata memang udah duplicate di TikTok juga ternyata udah ada. Padahal kita belum bikin tapi udah orang lain yang bikin ternyata gitu. Tapi yang resmi adalah Vertizon TV. Iya, pakai E. Kalau yang akun palsunya Vertizon itu. Tahu tuh siapa yang bikin? Oke, mungkin itu dulu dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih yang ada di TikTok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya.